Apa itu hipnosis, bagaimana ia bekerja, dan mengapa ia bisa menjadi alat yang bermanfaat untuk kesehatan mental dan pengembangan diri. Oke ya, kita bahas itu satu persatu. Oke, lihat. Nih, kita lihat slide. Ini sebuah penggambaran ya, analogi tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kita lihat di sini ada dua bagian. Yang pertama menunjukkan pikiran sadar seseorang, yang kedua menunjukkan pikiran bawah sadar. Gambar ini sebenarnya ingin menyampaikan pesan bahwa perilaku kita itu, manusia itu, perilakunya, emosinya, bahkan ritme tubuhnya itu tidak lepas dari kontrol pikiran ya. Ada saatnya dikontrol oleh pikiran sadar, dan ada saatnya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Jadi ada pikiran yang mengontrol kita itu, diri kita itu, oleh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, hanya dominasi pikiran ini, ya, kalau kita bagi dalam dua bagian ini, pikiran sadar itu efeknya atau pengaruhnya ke dalam perilaku kita, perasaan kita, itu hanya ya kurang lebih 10% lah ya, sedangkan pikiran bawah sadar pengaruhnya itu besar ya, 90%. Ya, 10 berbanding 9 itu bukan angka yang saklek, tapi hanya untuk menunjukkan bahwa pikiran bawah sadar punya dominasi atau pengaruh yang besar, kontribusi yang besar dalam mengendalikan diri kita, baik tubuh maupun perasaan kita. Ya, kita bayangkan saja pikiran itu kan untuk merespon dari apa yang kita jalani dalam hidup kita ya. Kalau kita melihat sesuatu yang berbahaya kan kita loncat ya untuk menghindari bahaya itu. Atau kalau kita mendapatkan sesuatu atau menemui sesuatu yang kita sukai, kita berusaha untuk menggapai itu. Nah, itu kan semua respon-respon itu karena pikiran kita bekerja. Nah, yang mengendalikan respon kita itu, tubuh dan perasaan kita itu, ya ada pikiran sadar dan ada pikiran bawah sadar. Hanya pikiran sadar itu dia bukan hanya ya, porsinya lebih kecil ketimbang dengan pikiran bawah sadar. Jadi kalau dilihat pada ukuran memori mungkin ya, ukuran memori untuk pikiran sadar itu lebih kecil daripada ukuran memori pikiran bawah sadar. Sehingga kalau apa yang dipikirkan oleh pikiran sadar itu ingin disimpan lebih lama dalam waktu long lifetime ya, dalam waktu seumur hidup, maka dia harus disimpan di dalam pikiran bawah sadar. Nah, ini karena dia mempunyai ukuran memori yang 9 kali lebih besar daripada pikiran sadar. Ya, bayangkan saja kalau kita harus mengendalikan detak jantung kita dengan pikiran sadar, kemudian cara kita bernafas, kemudian organ tubuh kita, ya, aliran darah, cara kita mengedipkan mata ketika melihat sesuatu. Ya, kalau kita semuanya harus menggunakan pikiran sadar ya mungkin akan sangat lamban jalannya. Ada api, kita coba dulu tangan kita dibakar dengan api itu, lalu kita secara sadar berkata, oh itu panas. Nah kan enggak. Jadi itu sudah masuk dengan melalui proses pembelajaran dan pengalaman sehari-hari, sehingga simpulan-simpulan yang dihasilkan oleh pikiran sadar ada yang disimpan oleh pikiran bawah sadar. Misalnya tentang api yang panas, sehingga respon tubuh saat melihat api ya refleks ya, menjauh, tidak dicoba-coba dengan membakar tangannya untuk hanya mengetahui apakah panas atau tidak, tapi pasti refleks tubuh kita menghindari api karena pikiran sadar sudah tahu bahwa api itu panas. Nah, begitu juga dengan detak jantung, kemudian
fungsi organ tubuh lainnya, ya, bagaimana dia bekerja, ya itu tidak bisa dikendalikan oleh pikiran sadar, tapi dia harus diprogram yang disimpan oleh memori pikiran bawah sadar. Ya, jadi ada kontrolnya. Kontrolnya itu apa yang disimpan di dalam pikiran bawah sadar. Itulah ya. Apa yang muncul dalam kebiasaan kita atau perilaku kita itu sebenarnya informasi tentang program yang terpikir dalam yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar. Cara kita merespon sesuatu, cara kita merasakan sesuatu yang ya seolah-olah itu terjadi autopilot, seolah-olah itu terjadi otomatis. Nah, sebenarnya karena sudah ada program di pikiran bawah sadar kita. Oke, itu gambaran tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Bahwa perilaku kita itu 90% atau sebagian besar dikendalikan atau diprogram oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, ini sudah menjadi bahasan kajian di dunia akademik melalui analogi, misalnya dengan ini ya, analogi gunung esnya dari Sigmund Freud ini. Jadi Sigmund Freud itu selaku tokoh psikoanalisis ya, dia menggambarkan bahwa pikiran sadar itu seperti gunung es yang dia melayang ya sebenarnya ya, tidak tenggelam, melayang di lautan. Tapi bagian permukaannya yang muncul ke permukaan itu lebih sedikit daripada bagian yang tenggelam atau tertutupi air laut gitu. Jadi permukaannya paling hanya terlihat 10% saja, sedangkan bagian lainnya yang lebih banyak, yang lebih besar, yaitu sekitar 90%-nya tertutup oleh laut. Nah, ini pikiran sadar, porsinya atau efeknya atau pengaruhnya atau perannya terhadap perilaku kita itu ya ada sekitar 10%, sedangkan pikiran bawah sadar itu 90%. Nah, di sini analogi ini hanya menunjukkan bahwa pikiran bawah sadar itu dominan ya dalam mengendalikan kebiasaan kita, dalam mengendalikan perilaku kita, dalam mengendalikan sebagian besar fungsi dari tubuh dan sistem nilai keyakinan yang ada di perasaan kita, di hati kita. Itulah. Nah, dengan demikian pertanyaan tadi sebenarnya tentang hipnosis itu terjawab dengan tadi penjelasan dari Sigmund Freud ya tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, bahwa hipnosis adalah kondisi seseorang dalam kondisi fokus dan relaksasi mendalam, di mana pikiran bawah sadarnya itu lebih mengambil alih atau lebih terbuka dan menerima program-program sugesti yang bermanfaat untuk dirinya. Nah, jadi ini bukan soal tidur ya, bukan juga sihir ya, melainkan keadaan alami yang sering kita alami. Setiap orang bisa mengalami kondisi hipnosis ini, misalnya saat larut dalam musik yang kita dengarkan, atau saat kita menyaksikan film kita ikut terlarut ya, perasaan kita terbawa oleh alur cerita dalam film itu, kita ikut sedih misalnya, atau kita ikut senang sesuai dengan alur ceritanya. Nah, itu menunjukkan bahwa pikiran bawah sadar kita sedang terbuka menerima sugesti yang dalam hal ini berbentuk cerita dari film atau berbentuk alunan melodi dari musik. Jadi dapat kita simpulkan apa itu sih hipnosis itu, apa benar dia itu sihir? Bukan ya. Itu mungkin sejarah di Indonesia kata hipnosis melekat dengan sejarah perdukunan atau persihiran.
Tapi di dalam dunia akademik, hipnosis bukan soal tidur, bukan soal sihir, melainkan soal fokus, kondisi seseorang untuk fokus, kemudian memasuki kondisi rileks, ya, relaksasi, dan kemudian ada program edukasi bawah sadar melalui program sugesti. Ya, itu gambaran singkat tentang hipnosis dalam sudut pandang ilmu pengetahuan. Oke ya, saya kira untuk pertemuan ini cukup dulu sampai sini untuk memahami tentang bagaimana hipnosis itu bekerja pada seseorang. Ya, dia bekerja melalui tahapan sederhana. Seseorang merasakan fokus, kemudian rileks, dan dia menjalankan program edukasi di pikiran bawah sadarnya. Oke, sampai jumpa pada episode berikutnya nanti.